Alhamdulillahil qawiyil majid al-mudabbiri li khalqihi kama yasha'u wa huwal fa'alu lima yurid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-waliyul hamid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh durrasadi wa tasdid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ni'mal abid wattabi'ina lahum bil ihsani wat tashdid. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumu'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah penjelasan kitab yang dikarang oleh yaitu Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali At-Tusi, yang mana di dalam kitab tersebut menjelaskan tentang adanya 8 faedah ilmu. Yang 8 faedah ilmu ini merupakan nasihat dari Syekh Syuqaiq kepada Syekh Hatim bin Asam, yang mana pernah belajar selama 30 tahun bersamanya. Lalu Syekh Hatim mengatakan, saya telah meraih 8 faedah ilmu. 8 faedah ilmu ini akan menyelamatkan dirinya dan mencukupi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Maka wanajati fiha, dia mengatakan keselamatan saya ada di dalam 8 faedah ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, kita bisa mengamalkan 8 faedah ilmu ini hingga akhirnya kita memperoleh keselamatan nantinya. Apa 8 faedah ilmu itu, wahai hamba Allah? Yaitu pertama, dia mengatakan, anni nadhartu ilal khalqi, saya melihat, memperhatikan banyaknya makhluk. Fara'aitu likulli, yang saya lihat itu dari semua makhluk, yang mana mereka masing-masing di antara mereka mahbubun wa ma'syuqun. Mereka itu minhum mahbuban wa ma'syuqan, memiliki sesuatu yang mereka cintai dan mereka rindukan. Lalu yuhibbuhu wa ya'syuquhu, apa yang mereka cintai itu dan apa yang mereka rindukan itu tidak lain adalah itu hanya yusahibuhu ila maradil maut, hanya bisa menemani mereka ketika mereka menjelang kematian saja. Mereka merindukan sesuatu, mereka mencintai sesuatu, tapi yang dicintainya dan yang dirindukannya itu hanya bisa menjadi teman, sahabat. Yusahibuhu ila maradil maut, hanya sebatas sampai ia sakit menjelang kematian saja, hanya temannya di situ saja.
Dan sebagian yang lain wa ba'duhu ila syafiril qabri, ada pula yang dia cari, dia rindukan, dia cintai itu hanya sebatas menghampiri sampai kepada syafiril qabr, yaitu hanya di pinggir kubur saja. Kita ketahui sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang menemani seseorang itu nanti setelah wafatnya ada 3, 2 yang kembali dan 1 yang menetap, yaitu adalah maluhu wa ahluhu. Keduanya itu hanya berada di pinggir kubur, sedangkan yang tinggal adalah wa yabqa wahidun, yaitu adalah amal. Oleh sebab itu maka beliau mengatakan wa yatrukuhu faridan wahidan, dan meninggalkan diri orang itu sendiri, yang dia cintai, yang dia rindukan, baik jabatannya, baik hartanya, baik keluarganya. Dia mencintai akan hal itu, tetapi hanya bisa menemani ketika maradil maut. Saudara hanya bisa menemani ketika maradil maut. Saudara hanya bisa menemani syafirul qabri, menemani hanya di pinggir kubur, baik suami maupun istrinya sendiri. Tapi la tadkhulu, tidak akan sanggup dan tidak akan bisa, wala tadkhulu ma'ahu, yang akan mau bersamanya di dalam kubur itu, secinta apapun dia dengan istrinya, dengan keluarganya, secinta apapun dia dengan jabatannya dan dengan hartanya. Maka oleh karena itu fikirkanlah, fatafakkartu afdalu mahbubil mar'i, maka yang paling afdal, paling utama untuk kita cintai, untuk kita jadikan sebagai seorang kekasih kita adalah ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fihi, apa yang nanti bersama kita di dalam kubur kita dan yang akan menerangi kita, menjadi pelita kita nanti di alam kubur kita. Maka itulah yang kita jadikan mahbubun, menjadi kekasih kita. Maka siapa orang yang menjadikan amal solehnya menjadi kekasihnya, maka dialah orang yang mendapatkan faedah ilmu. Wahai hamba Allah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka oleh karenanya fa'aradtuha, dia pun mengambil yang dia jadikan menjadi mahbuban, kekasihnya, li litakunu sirajan li fi qabrihi, yaitu untuk menerangi sebagai pelita di dalam kuburnya, yaitu adalah amal solehnya. Kalau kita jadikan amal soleh kita menjadi kekasih, betul-betul menjadi kekasih, benar-benar menjadi kekasih, bahwa solat Jumat ini adalah amal soleh, kita jadikan kekasih kita, dan juga amal-amal yang lainnya. Hamba Allah, jamaah solat Jumat yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu beliau banyak melihat anni ra'aitul khalq, dia melihat banyaknya makhluk, mereka saling memperturutkan hawa nafsunya, dan mereka selalu bersegera, bergegas untuk memenuhi segala keinginan hawa nafsu mereka itu sendiri. Lalu pantas untuk direnungkan, kata beliau, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Pertama adalah khauf, man khafa, dia takut kepada Allah. Yang kedua adalah wa nahan nafsa 'anil hawa,
yaitu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapatkan surga yang mana menjadi tempat tinggalnya nantinya. Wahai hamba Allah yang dimuliakan, oleh karena itu maka dari apa yang disampaikan Syekh Hatim ini, bagaimana supaya kita benar-benar meyakini firman Allah ini, meyakini benar-benar firman Allah yang terdapat di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41 ini, bahwasanya yang paling sulit itu adalah yaitu menentang hawa nafsu kita. Itu yang paling sulit. Maka orang yang mampu untuk menundukkan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya itu menjadi rela patuh kepada perintahnya melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh ilmu tersebut. Itulah orang yang selamat. Kemudian yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin minan nas, bahwa ada juga dia melihat ada manusia ini selalu berusaha mengumpulkan materi duniawi, yas'a fi jam'il hutamatid dunya, banyak dia kumpulkan hartanya, kemudian namun dia summa yumsikuhu, menahannya qabidan, sampai ketat ditahannya hartanya, menyimpannya, mengepalnya dengan tangannya. Ini adalah isyarat alangkah betapa hematnya dirinya dengan hartanya itu. Dia cari harta, dia kumpulkan, bersikap hemat terhadap materi duniawi. Lalu beliau ingin menyampaikan sebuah ayat yang harus kita renungkan dengan apa yang kita usahakan itu di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Apa yang di sisimu akan lenyap, apa yang kita kumpulkan lenyap, apa yang kita simpan lenyap, tapi apa yang ada di sisi Allah itulah baqin, itulah yang akan kekal. Maka jadikan hasil usaha kita itu bagaimana menjadi upaya usaha harta yang kekal buat kita nantinya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia ingin mendapatkan yaitu wa ma 'indallahi baqin, apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Menjalankan, memberikan harta di jalan Allah berarti dia ingin menyimpan sebuah harta yang akan kekal, yang akan dia terima di akhirat kelak. Kemudian faedah yang keempat, yaitu bahwa banyak manusia, makhluk, yang mana sebahagian makhluk itu menyangka zanna syarafahu wa izzahu. Ada manusia ini menyangka bahwa kehormatan, bahwa kemuliaan yang mana fi kathrati aqwam, yaitu terdapat pada banyaknya pengikut. Kalau sudah banyak anggotanya, banyak pengikutnya, maka dia bangga. Maka tak jarang sekarang orang ini ingin menjadi kepala, ketua, agar supaya punya anggota, agar dia dipandang mulia. Itu yang dicari. Lalu kemudian wal asyairi
liyaktarra bihim, dan juga dia menginginkan banyak anak agar supaya anaknya itu dia upayakan berhasil semua, karena keberhasilan anak itu mengangkat derajatnya. Kemudian begitu pula ada orang yang beranggapan bahwa kehormatan dan kemuliaan itu juga terletak pada harta yang banyak, dan juga mereka membagi-bagikannya, membanggakan diri dengan hal itu. Maka oleh sebab itu disebutkan beliau adalah tidak lain maka untuk menyikapi hal ini hendaklah kita bahwa merenungkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kalau memang mau mencari kemuliaan, kata Syekh Khatib, tidaklah dengan cara-cara yang telah disebutkan. Ada orang membagikan hartanya secara poya-poya agar supaya dia menghamburkan hartanya itu, memboroskan hartanya, menghabiskan hartanya, dipandang mulia oleh orang lain. Oh, dia itu baik, habis hartanya untuk orang, dia hamburkan, dia boroskan, itu juga tidak baik. Tetapi kalau memang mau ingin mencari kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi makhluk, maka cukup kita menanamkan di dalam hati kita, qalbu kita ini, ayat yang Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya faedah yang kelima, ada manusia itu yang mereka itu suka mencaci maki sebahagian yang lain, menggunjing yang lain. Mereka saling tuduh menuduh perbuatan yang tidak baik. Maka oleh kerana itu, hal yang mereka lakukan tidak lain adalah hanya untuk mendapatkan pembagian-pembagian yang berasal dari Allah. Mereka melakukan hal itu tidak lain untuk mendapatkan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga untuk saling dengki-mendengki. Maka renungkanlah firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka oleh kerana itu beliau mengatakan dengan ayat ini, beliau pun mengerti bahwasanya tidak diperbolehkan memusuhi seorang pun kecuali memusuhi syaitan. Yang boleh kita musuhi adalah syaitan, bukan makhluk. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketujuh, bahwa beliau mengatakan, saya telah melihat setiap orang, banyak orang serius, bersungguh-sungguh secara wajajtahidu bimubalaghati, secara maksimal untuk mencari nafkah, li talabil qut wal ma'ashi, dan penghasilan hidupnya, yang mana mereka sampai-sampai mereka itu tidak memperdulikan hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat. Bahkan mereka terjerumus di dalam kedua hal itu. Maka ia dapat menjadikan dirinya hina disebabkan hal tersebut, tapi dia tidak peduli akan kehormatannya. Dia cari harta, yang penting kaya, tidak peduli bagaimana penghasilannya. Yang penting tetap beribadah. Namun mereka tetap melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya mereka melakukan ini? Meninggalkan perintah Allah mencari nafkah, meninggalkan segala larangan Allah hanya kerana mencari nafkah.
melaksanakan larangan Allah hanya kerana mencari kehidupan, karena mereka tidak faham atau tidak tertancap pada dirinya, pada kalbunya, yaitu firman Allah di dalam Quran surah Al-Hud ayat 6, yaitu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki mereka. Binatang pun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Maka ulama selalu menuliskan di dalam kitab-kitab mereka, selama nafas ini masih berhembus dari tubuh, maka rezeki tidak akan pernah tertutup, atau rezeki tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ada rezeki itu diberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita diberikan rezeki yang paling butuh kita bukan uang ternyata diberikan Allah, tapi diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah yaitu pikiran yang cemerlang, diberikan Allah hati yang lembut. Itu juga rezeki, tapi diberikan berupa non materi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, bahwa beliau melihat setiap orang selalu mengandalkan dirinya kepada sesuatu berupa makhluk. Ada orang yang modelnya itu mengandalkan makhluk karena dia memiliki sesuatu kelebihan dan keutamaan di dunia ini. Maka ada pula lagi mengandalkan kepada uangnya, dinar dan dirhamnya. Ada orang mengandalkan kepada harta, al-mali wal mulki, kekuasaannya. Ada orang mengandalkan kepada profesinya, pekerjaannya, lalu dia bertingkah semena-mena, merendahkan orang lain karena dia memiliki kelebihan-kelebihan di dunia itu. Maka ketahuilah bahwa semuanya itu tidak lain pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam memahami daripada perbuatan ini, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, yaitu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka mengajarkan kepada kita dari ayat ini, mari kita menyandarkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin, bukan kepada makhluk. Menyandarkan diri kepada makhluk, kita akan mendapatkan kekecewaan. Tetapi ketika kita mengandalkan diri kepada Allah, kita akan mendapatkan ketegaran dan keteguhan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, 8 faedah ilmu ini kata beliau, siapa yang mengamalkannya berarti dia mengamalkan di dalam 4 kitab samawi, yaitu di dalam kitab Injil dan juga Taurat, Zabur dan juga Al-Quran. Karena penjelasan faedah ilmu ini terdapat di dalam 4 kitab tersebut yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana 'an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.